Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Wah, sepertinya hari ini cantik sekali ya. Tapi kayaknya ada sesuatu nih sehingga kamu datang ke tempat kakak. Terima kasih Kak sebelumnya. Ya, ada masalah yang harus saya ceritakan. Oh iya, bagaimana kabar kamu sekarang? Alhamdulillah baik. Kamu tadi kesini sendiri atau diantar? Tadi saya kesini diantar dengan teman Kak, tapi teman saya pergi ke tempat temannya karena dia ada kerja kelompok juga. Jadi ntar saya dijemput lagi gitu dia. Oke, baik. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak Kartika Kusmawardani. Di sini kakak dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan BKPI. Kakak sebagai konselor yang insya Allah nanti akan membantu permasalahan yang akan kamu ceritakan. Perkenalkan, nama saya Sherly Sofia. Biasa teman-teman saya manggil saya Sherly. Oh, Sherly ya. Sekarang kelas berapa, Sherly? Kelas 12 Kak. Wah, sudah kelas 12, sebentar lagi ujian ya? Iya nih. Oke, semangat ya Sherly. Sebelumnya Sherly udah pernah melakukan konseling belum? Terima kasih Kak. Belum sih kebetulan. Karena Sherly di sini belum pernah melakukan bimbingan konseling, jadi di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu bimbingan konseling. Jadi konseling ini merupakan tatap muka yang terjadi antara dua orang, yaitu antara konselor kakak sendiri dan konseli Sherlista. Nah, di dalam bimbingan ini terdapat 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu di mana Sherly datang ke sini dengan mau Sherly sendiri tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini adalah nanti Sherly itu menceritakan semua masalah yang Sherly alami kepada kakak tanpa Sherly tutupi sedikit pun. Kemudian yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas di mana apapun masalah yang nanti Sherlista sampaikan kepada kakak akan menjaga kerahasiaannya. Nah, bagaimana sekarang Sherly sudah paham? Alhamdulillah Kak sudah. Oke, baik. Sekarang apakah Sherly udah siap menceritakan apa yang Sherly rasakan? Iya Kak. Baiklah, sebelum kita memulainya, jadi konseling ini nanti akan berlangsung kurang lebih 30 hingga 40 menit ya, Sherly. Baik Kak, kebetulan saya juga ada nanti jam 16.00 ada pekerjaan kelompok lagi di rumah teman. Oke, kalau begitu kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaiknya selama kurang lebih 30 menit. Kak, sejujurnya ini saya bingung loh dalam hubungan saya dengan pacar saya. Coba sekarang saya jelaskan lebih rinci lagi kepada kakak. Dan gimana ya Kak? Jadi dia tuh posesif banget gitu. Dan saya tuh harus mengikuti apa yang dia minta. Kalau nggak mengikuti, dia tuh bakal nyakitin diri dia sendiri sama yang membahayakan diri dia gitu. Sedangkan saya tuh sekarang kan udah kelas 12, jadi kan sibuk mau nyiapin ujian. Terus karena saya mau masuk perguruan tinggi, terus di sisi lain saya juga ingin sekali memutuskan hubungan dengan dia, tapi dia mengancam kalau saya putuskan hubungan dengan dia akan menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti saya Kak. Oke, baiklah. Kakak mengerti bagaimana perasaan Sherlista. Tapi sejauh ini sudah ada belum yang dia lakukan terhadap Sherlista? Dia sangat cemburuan sehingga dia selalu mengatur dan mengekang saya. Terus ketika sedang kesal, dia juga selalu melampiaskan kepada saya. Jadi saat ini Sherly itu masih terikat ya dengan hubungan ini. Dari yang kakak lihat sepertinya hubungan kalian ini nggak sehat. Jadi nggak ada yang merasa diuntungkan begitu. Iya Kak. Kalau boleh tahu sejak kapan Sherlista berpacaran dengan dia? Jadi begini Kak, pada mulanya hubungan kami baik-baik saja dari 3 bulan pertama. Namun ketika saya mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah, sibuk dengan les, jadi sikap dia itu mulai berubah menjadi posesif. Kayak dia tuh nggak percaya kalau saya ini bakal jaga hati gitu Kak. Pasti dia mikirnya kalau situ bakal aneh-aneh gitu di dalam les dan sekolah itu. Oh, oke.
Mungkin ada lagi yang ingin Selista sampaikan? Saya waktu itu sempat meminta untuk putus, lalu dia itu mengancam untuk menyakiti dirinya dan bahkan mengancam untuk menyakiti saya juga gitu kalau dia putus dari saya. Baik, kakak sudah mengerti tindakan yang Selista lakukan ini sudah cukup baik dalam hubungan ini. Tapi yang baiknya Selista itu lebih terbuka lagi dalam hubungan ini. Kayak Selista tuh sampaikan apa nih yang Selista rasakan dalam hubungan ini, supaya Selista ini tahu gitu apa yang membuat Selista jengkel dan lebih lega lagi. Bagaimana? Tapi saya tuh masih nggak berani gitu Kak untuk melakukan itu komunikasi terbuka agar hubungan lebih baik itu masih kayak nggak berani gitu. Baik, Selista begini. Bayangkan ketika Selista ini mempunyai masalah, bukannya Selista selesaikan bersama teman, tetapi teman Selista ini malah seperti berfokus pada Selista, memarahi Selista dan menganggap itu semua kesalahan Selista. Apa yang Selista rasakan ketika itu? Jengkel bukan? Iya Kak. Nah, cobalah Selista ini lebih terbuka lagi terhadap masalah yang Selista alami dengan pacar Selista. Nah, karena komunikasi yang terbuka ini merupakan salah satu hubungan yang dapat membuat lebih baik lagi begitu. Kemudian kurangi rasa sungkan Selista untuk mengatakan hal tersebut. Nah, cobalah Selista ini sedikit jujur terhadap dia tentang perasaan Selista yang sebenarnya. Misalkan nih, Sally nggak bisa ketemu hari ini karena ketika ketemu itu Sally merasa seperti gelisah, takut. Jadi Selista bilang begini kepada dia, maaf kalau melukai perasaanmu. Nah, kata-kata seperti itu bisa membuat Sally menjadi lebih lega gitu. Tapi Kak, bagaimana kalau misalkan dia malah balik marah gitu ke saya? Mungkin begini ya Selista, salah satu solusi yang terbaik adalah memutuskan hubungan ini. Tapi untuk bisa mengambil keputusan itu, dari kedua belah pihak ini harus mengetahui nih bahwa hubungan ini tuh udah nggak bagus lagi, maksudnya udah nggak baik untuk diteruskan begitu. Karena apabila hubungan ini terus dipaksakan dengan kondisi hubungan yang menyakiti hati atau bahkan fisik satu sama lain, sehingga jalan terbaik untuk memutuskan hubungan itu sendiri. Tapi jika Sally merasa benar-benar tidak bisa mengakhiri hubungan karena sudah terbiasa bersama dan berat tuh untuk meninggalkan satu sama lain, maka Sally dan dia bisa melakukan beberapa hal, misalnya seperti ini. Seperti apa Kak? Berkomitmen untuk sama-sama berubah. Kemudian jika ada permasalahan, usahakan kalian berdua lebih terbuka lagi. Kemudian saling mengkomunikasikan masalah. Jangan melakukan hal yang bisa memicu timbulnya masalah. Kemudian berkomitmen nih untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing, serta saling memperlakukan pasangan ini dengan baik. Wah, baik Kak. Oke, nah bagaimana nih sekarang menurut Sally setelah penjelasan yang sudah kakak jabarkan lagi, bagaimana baiknya menurut Sally untuk kedepannya untuk hubungan Sally dan pasangan Sally? Baik Kak, jadi yang saya beli tangkap dari penjelasan Kakak tadi, jadi kita tuh kunci utama dalam menjalin hubungan ialah saling percaya, saling terbuka, saling jujur satu sama lain, karena keterbukaan dan kepercayaan di dalam suatu hubungan itu sangat penting untuk hubungan itu awet gitu. Tapi kalau kita nggak ada keterbukaan sama sekali, kayak hubungan kita tuh nggak akan baik-baik aja gitu Kak. Baik, bagus sekali ya Selista. Jadi mudah-mudahan pacar Selista ini dapat memahami apa yang Selista rasakan, sehingga nanti kedepannya hubungan kalian ini akan lebih baik lagi. Terus kalian dapat berfokus dan belajar untuk masa depan kalian gitu. Amin. Terima kasih ya Kak atas waktu yang Kakak berikan. Saya berharap semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Karena ini sudah jam 16.00, saya harus kerja kelompok dulu Kak. Iya, sama-sama. Kakak juga senang nih akan menjadi teman sharing Selista. Kalau lain kali ada yang ingin Selista bicarakan lagi sama kakak, Selista bisa menghubungi kakak. Atau mungkin Selista bisa membicarakan perkembangannya melalui WhatsApp. Nanti kakak akan
memberi WhatsApp kakak pada Serisa. Baik kak, terima kasih banyak ya sebelumnya. Ya, sama-sama ya Sherly. Jangan lupa yang kakak bilang tadi. Ya kak, saya pamit ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.